Assalamualaikum para pecinta bridge dimanapun kalian berada. Kita ketemu lagi dalam channel bridge-nya Syahrial Ali. Channel bridge kebanggaan kita semua. Kami ingin melanjutkan project LTPB1 on video. Ini adalah video nomor 43. Dan merupakan kelanjutan dari video lalu. Contoh partai 9 mengkombinasikan peluang di dua shoot. Lengkapnya ikuti video ini sampai tuntas. Dan bagi rekan-rekan yang belum subscribe channel ini, ayo subscribe sekarang. Oke guys. Warna speed dari partai terakhir cukup menarik. Lihat diagram ya. Lead speed Jack Barat membuat Queen speed dummy tidak berharga. Queen speed terjepit di antara Jack dan King. Tidaklah berpengaruh apakah kita mainkan Queen Speed atau Speed 3 pada trik pertama. Bila Speed King di timur, Queen Speed tidak akan pernah memenangkan trik. Sebagai declarer, kita tidak tahu defender mana yang pegang Speed King. Kini Barat punya kartu ini pada diagram di atas ya. Ini akan sangat berbeda. Kini Queen Speed Dummy akan memenangkan trik pertama sebagai kartu menang ekstra. Berita baik, lebih baik ialah Speed masih tetap sebagai stopper. Setelah opening lead, Speed utara selatan akan punya dua stopper dan dua trik dengan speed seperti ini jika Barat lead dari King. Dan jika Queen Speed dummy dimainkan pada trik pertama, ya harus dimainkan ya. Jika memainkan shoot ini sendiri, Queen Speed sangat tidak mungkin memenangkan trik. Ya, gambar di atas. Satu-satunya peluang adalah memainkan Speed As dan berdoa semoga saja Speed King singleton. Sangat tidak mungkin alias peluangnya sangat kecil sekali. Lead Speed Queen dari dummy adalah pseudo finesse. Finesse yang palsu ya, dan tidak akan menghasilkan trik jika defendernya bermain dengan benar. Tetapi jika Barat lead kartu ini, apakah saat opening lead atau di tengah permainan, ada peluang yang bagus bahwa Queen Speed akan memenangkan trik. Kita harus memainkan Queen Speed dengan harapan Barat lead dari pegangan yang dikepalai oleh King. Jadi, jika Barat lead speed dari King, kita akan mendapatkan dua trik speed dan dua stopper. Ya. Catat bahwa jika timur yang lead speed, kita hanya dapat satu trik dan satu stopper di warna ini. Memainkan Speed As tidak akan membantu jika kita coba Speed 2, berharap timur yang pegang King Speed. Pada contoh di atas, Barat yang punya kartu itu dan memenangkan trik pertama menyebabkan As-Speed dan Queen Speed jatuh secara bersamaan pada putaran kedua. Kita hanya dapat satu trik dan satu stopper Speed. Selalu ada lawan aman dan lawan berbahaya untuk Speed utara selatan ini. Lawan aman adalah yang pegang King Speed dan lawan berbahaya adalah partnernya. Declarer umumnya tidak tahu siapa yang pegang Speed King sehingga dia tidak tahu lawan mana yang aman dan mana yang berbahaya. Dia hanya tahu bahwa ada lawan berbahaya di sekitar ini.
pada deal yang baru kita mainkan, Timur yang pegang Speed King. Ini menjadikan Barat sebagai tangan bahaya. Barat membuat kita mengerti bahaya ini dengan menyerang Queen Speed dengan opening lead Jack-nya. Bayangkan jika Barat memilih warna lain sebagai opening lead-nya dan bahwa Timur lawan aman karena dia pegang King Speed, bisa memenangkan trik pertama. Kita bisa melihat bahwa Timur adalah tangan aman sebab dia yang memegang dia tidak bisa mengancam kita dengan lead speed dari arah dia. Kita akan memenangkan lead speed King-nya dengan as dan tunda atau duck lead speed kecilnya ke arah Queen di dummy. Ini tidak mengisyaratkan bahwa defender tidak boleh lead dari King. Kadang kala lead seperti ini memberi trik murah buat Queen. Tapi lead dari King terhadap no trump juga bisa menguntungkan. Fakta bahwa opening lead dari kartu panjang yang dikepalai King terhadap no trump diperhitungkan sebagai lead yang menarik. Punya Queen dan Jack bersama dengan King menjadikan warna ini lebih baik lagi untuk di lead. Bahkan jika Queen tidak ada pun, Jack dan 10 sering membuat perbedaan. Pergangan seperti ini, King Jack 10 9 4, yaitu satu kartu tinggi kemudian bolong. Selanjutnya beberapa kartu berurut dikenal sebagai interior sequence. Pegangan yang dikepalai kartu berurut tanpa ada yang hilang seperti King Queen Jack kecil atau King Queen Jack dikenal sebagai sequence atau solid sequence. Kartu yang tepat di lead dari interior sequence ialah kartu di bawah bolong. Pada contoh ini, Queen Speed tidak ada, menjadikan Jack Speed sebagai lead yang tepat. Ini adalah konvensi untuk standar lead. Ya. Kita telah mempelajari bahwa 3 kartu berurut direkomendasikan untuk lead kartu tinggi terhadap no trump. Dan bahwa 2 kartu berurutan sudah cukup untuk lead kartu tinggi jika ada warna truth. Ada petunjuk yang mirip untuk interior sequence. Terhadap no trump, Anda harus punya 4 kartu pada interior sequence untuk lead kartu tinggi. Bila ada warna truth, 3 kartu tinggi cukup untuk merekomendasikan lead kartu tinggi. Ya. Pada setiap interior sequence ini, salah satu as atau king dipunyai. Kemudian ada bolong. Dalam beberapa kasus cukup besar. Ya. Kemudian ada 3 kartu atau lebih kartu berurut. Karena interior sequence di atas mempunyai 4 kartu, kartu di bawah bolong harus di lead terhadap no trump. Interior sequence pada grup ini hanya mempunyai 3 kartu. Tidak cukup untuk lead kartu tinggi terhadap no trump. Lead clover 3, kartu keempat terbaik dari semua pegang ini terhadap no trump, ya, lead for best istilahnya, ya, kartu keempat terbaik. Jika ada warna truth, bagaimanapun interior sequence 3 kartu sudah cukup untuk menjadikannya kartu di bawah bolong sebagai lead yang tepat. Harap diingat bahwa lead dari side suit yang dikepalai as tapi tidak ada king tidaklah direkomendasikan terhadap warna truth.
jangan sama sekali lead dari 3 pegangan paling kiri di atas ya. 3 paling kiri di atas, ini, dan ini. Bila ada warna truth, lead warna lain aja. Sebelum melanjutkan, ada satu catatan lagi tentang partai terakhir. Pelajaran ini sebetulnya berlaku untuk banyak partai no Trump yang telah kita lihat, di mana declarer dianugerahi kartu solid yang panjang di antara tangannya dan dummy. Pada deal ini, Utara Selatan punya 6 kartu menang langsung di klub yang bisa dimainkan kapan saja. Pada partai no Trump yang telah kita mainkan, kita berkonsentrasi menciptakan kartu menang ekstra dalam beberapa trik awal. Menyimpan kartu solid kita untuk dimainkan di akhir permainan. Tak ada salahnya dengan pendekatan ini. Anda akan memudahkan kita dalam memfokuskan diri pada tugas utama, menciptakan kartu menang ekstra yang cukup untuk memenuhi target. Namun, pada beberapa partai no Trump lebih disarankan atau bahkan perlu memainkan semua kartu menang pada kartu solid yang panjang di awal permainan. Pada deal ini sebetulnya harus langsung memainkan klub ya. Ingat bahwa opening lead spade barat menjatuhkan satu-satunya stopper kita. Kita dengan bijaksana memainkan as diamond dan king diamond lebih dulu, bersiap pindah ke finesse heart bila queen diamond tidak jatuh. Kita beruntung karena queen diamond double tone, menjadikan finesse heart tidak lagi perlu. Dan memang ternyata Timur yang pegang king heart. Seandainya queen diamond terjaga, seperti kini terlihat dalam diagram di atas, queen diamond tidak lagi jatuh pada diamond as dan king. Ketika finesse heart juga gagal, defender akan mampu memenangkan beberapa trik spade dan paling kurang 1 trik diamond. Kita akan mengalami under trick atau down yang banyak dalam usaha memenuhi target. Umumnya, declarer tak perlu merisaukan under trick atau down lebih dari yang dia harus berusaha memenuhi target. Itu tujuan mulia ya. Kadangkala declarer bisa menghindari under trick lebih dengan memainkan suit panjang duluan. Jika declarer mengambil trik club duluan sebelum melaksanakan semua rencananya, dia tak rugi sedikit pun, bahkan mengurangi kemampuan defender memenangkan under trick ekstra. Rencana kita pada prinsipnya oke ya. Tapi misalkan kita mainkan dulu klub setelah menang dengan speed as, kemudian kita akan memainkan as dan king diamond sebelum melakukan finesse heart jika perlu ya. Jika Anda jumlahkan, kita akan memenangkan 9 trik pertama sebelum kita mengambil resiko kehilangan lead. Paling jelek kita akan kekurangan 2 trik dari target mendapatkan 11 trik. Ketika kita memainkan deal ini, kita tidak langsung memainkan klub. Rencana kita hanya mencakup memenangkan 3 trik as speed as king diamond sebelum kita mungkin harus kehilangan lead. Ini berarti ada 9 trik yang bisa dimenangkan oleh defender. Jika nasib kita memang lagi sial, mungkin akan ada
7 under trick yang akan kita alami. Down 7 ya. Under trick lebih bukan akhir segalanya. Memenuhi target jauh lebih penting. Masih diharapkan bisa menghindari under trick ekstra jika mungkin, tapi jangan abaikan target untuk melakukan itu. Tidaklah merugikan bila langsung memainkan klub. Memainkan klub tidak akan banyak membantu bila pertimbangannya adalah target. Tapi potensi untuk under trick lebih telah berkurang banyak. Ada keuntungan berikutnya yang mungkin muncul bila langsung memainkan klub. Dan keuntungan ini langsung berhubungan dengan target. Kita punya 10 klub berdua, menyisakan hanya 3 lembar untuk kedua defender. Mereka harus membuat banyak sekali discard. Sangat mungkin defender melakukan discard yang tidak tepat. Bayangkan misalnya, Barat memilih discard selembar diamond sewaktu klub manapun dimainkan. Ya. Queen diamond Barat saat ini dijaga oleh 2 kartu kecil yang menghalanginya jatuh sewaktu As diamond dan King diamond dimainkan. Jika Barat discard selembar diamond kecil, tentunya ini membuat cerita yang berbeda. Mungkin Anda berpikir bahwa alangkah bodohnya jika Barat discard diamond dari pegangan tersebut ketika klub dimainkan. Pada deal ini, discard selembar diamond oleh Barat adalah pilihan yang jelek. Tapi ingat, Barat tidak dapat melihat semua kartu. Dia tidak tahu bahwa As diamond dan King diamond ada di tangan selatan yang mengharuskannya untuk mempertahankan ketiga lembar diamondnya. Bahkan ada papan di mana seorang defender tidak punya pilihan selain discard kartu kritis seperti diamond kecil oleh Barat ya di sini ketika declare memainkan shoot panjang. Alasan yang bagus memainkan kartu solid yang panjang pada Notram ialah defender mungkin discard sedemikian rupa sehingga mempermudah declarer menciptakan kartu menang ekstra. Jadi, kita telah melihat 2 alasan utama kenapa pada Notram declarer memainkan kartu menang langsungnya di warna solid panjang sebelum mencoba menciptakan kartu menang ekstra. Jika ada resiko defender memperoleh lead ketika declarer mencoba menciptakan kartu menang ekstra, memainkan shoot panjang lebih dulu mungkin mengurangi potensi down lebih ya atau under trick lebih. Memainkan shoot panjang bisa menyebabkan defender membuat discard yang membantu declarer. Defender tidak dapat melihat semua kartu dan mungkin saja salah atau kehabisan discard yang aman. Ini tidak mengisyaratkan bahwa selalu benar bagi declarer memainkan kartu solid panjang pada Notram. Berikut beberapa alasan declarer mungkin memilih menunggu. Ya. Kadangkala declarer membutuhkan kartu solid panjang sebagai entry yang dibutuhkan untuk menciptakan dan menguangkan kartu menang ekstra di warna lain. Bila kartu solid panjang terblokir, seluruh shoot tak bisa langsung dimainkan. Declarer harus unblock dulu ya, kemudian dia harus menemukan entry di warna lain ke pegangan shoot panjang. Kadangkala bukannya defender
yang punya masalah menemukan diskat yang tepat. Selalu pikirkan rencana diskat Anda dari pegangan pendek sebelum memainkan shoot panjang. Sayang sekali, petunjuk terbaik tentang kapan memainkan shoot panjang pada notram tidak lebih memuaskan dari petunjuk yang kita gunakan ketika menarik truff. Mainkan kartu solid panjang di awal pada notram kecuali ada alasan untuk tak melakukannya. Oke guys, demikian video kita kali ini. Ditunggu komen, like, dan share-nya. Dukungan rekan-rekan semua adalah energi bagi kami dalam membuat video berkualitas lainnya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum.